Nama saya Billy. Nama bengkelnya 68 Auto Detailing. Lokasinya di Sampangan ini, Jalan Menoreh Tengah 3. Nomor 3133. Kalau mau ke sini harus janjian dulu berarti ya? Janjian dulu. Booking by dulu ya? Appointment only. Ini spesialisnya di bidang apa? Kalau kita sih auto detailing ya hampir seluruhnya lah, sampai apply, install glass coating juga bisa. Jadi semua mobil? Semua mobil. Apa motor? Aja. Motor bisa. Speedboat bisa juga? Bisa. Yacht bisa. Waktu pertama kali datang ini kondisi catnya gimana dan hal apa aja yang udah diaplikasikan ke lambunya ini? Pertama datang sih pasti kondisinya kayak bekas dipoles mungkin ya, yang kurang beres lah kondisi catnya, ada banyak hologram. Di situ kan kita tetap paint correction. Sebelum apply glass coating kita paint correction semuanya biar beres dulu baru bisa bening gitu. Ada berapa step yang di ke mobil ini? Dijelasin aja. Step-stepnya apa aja? Cleaning ya. Cleaning body, kerak-kerak semuanya. Habis itu kita naik paint correction tadi itu ya, istilahnya kayak main course-nya lah. Kalau detailing fokusnya kita di situ, gimana caranya permukaan catnya bisa clarity lah, orang bilang clarity, bener-bener sampai clarity tanpa pakai filler. Nah itu baru setelah itu proses pre-coat memastikan gimana coatingnya itu bener-bener nempel, permukaannya bersih tanpa minyak, tanpa noda segala macam, baru kita aplikasi coating. Nah, Lambo ini coatingnya ada 3 layer, 3 lapis. Om, ini barang-barangnya tadi untuk step-step yang di Lambo ini pakainya apa aja? Mungkin bisa tunjukin. Untuk proses paint correction, aku pakai produk bikinan Sonax sih. Dia bikinan Jerman. Kenapa aku pakai ini? Soalnya dia tuh nggak pakai filler sama silikon. Filler tuh yang bikin mobil tampak sempurna. Filler itu kan kadang kinclongnya tuh bentar aja gitu. Bentar dicuci berapa kali udah langsung kelihatan ada bekasnya polesannya kayak gitu. Makanya aku pakai ini biar apa adanya. Jadi benar-benar cat mobil aslinya tuh baretnya seberapa apanya? Beningnya ya dari catnya itu. Setelah ini berarti sampai swirl mark tuh semua hilang? Sampai siap, sampai benar-benar nggak ada swirl di cat, catnya benar-benar udah bening, baru nanti kita naik pre-coat. Pre-coat itu fungsinya supaya ada lapisan sebelum coating untuk bonding layernya itu, coatingnya. Setelah itu selanjutnya kan tadi sampai pre-coat, langsung coatingnya aja mungkin ya. Langsung coating aja ya. Aku pakai beberapa coating sih. Fungsinya yang untuk Lambo ini berarti yang dipakai ada berapa layer? Ini 3 layer body ya? Ada 3, satunya untuk kaca. Yang kaca dulu mungkin. Kalau kaca itu memang fungsi ini bukan buat body ya, dia memang spesial buat kaca. Berarti aplikasinya khusus untuk kaca. Buat kaca. Fungsinya di kaca ini? Kalau kaca kan butuh selik, butuh kelicinnya, butuh dia air tuh nggak nempel gitu kan. Kalau kena hujan gampang hilang ya? Gampang bersih, bening, nambah visibility pengendaranya. Kira-kira bisa tahan berapa lama di posisi hujan? Kalau setahun 2 tahun sih bisa. Setahun 2 tahun masih aman. Asal dirawat ya istilahnya ya, kotor cuci gitu kan. Terus yang buat body ini ada 2. Yang satu coating memang dia fungsinya coating keras lah, high solvent dia, supaya lapisan dasarnya itu keras, tapi dia nggak licin, tapi dia nggak gampang baret. Setelah itu yang kedua, ini 3 layer ya? 3 layer. 1 layer keras, 2 layer untuk slickness-nya, karena di Indonesia itu kan butuhnya slickness-nya ya. Banyak hujan sedikit terus langsung panas. Total pengaplikasian berapa jam kemarin? Ya mungkin sekitar 6-7 jam ya kemarin. 6-7 jam. Ya. Running terus ya? Antar layer kan kita harus tunggu dulu supaya dia agak setengah curing, baru kita naik layer lagi. Setengah curing itu setengah kering ya? Setengah kering. Setengah basah, setengah kering. Ya.
Soalnya kalau kering kan dia nggak mau nempel kan lapisan atasnya lagi. Terus mobil ini ditunggu sampai benar-benar kering 2 berapa kali 24 jam sih. 2 kali 24 jam udah aman berarti ya? Ya, kena air nggak apa-apa. Untuk perawatan setelah ini? Nah, kalau udah di coating kan gampang ya, istilahnya kita cuci, kalau bisa jangan pakai kanebo. Jangan pakai kanebo. Ya, cuci hand blower, baru pakai QD untuk ngekelirinnya lah, sampai kering gitu. QD quick detailer ya? Quick detailer. Jadi itu aja aman ya? Itu aman, udah selesai. Aman lah. baret apa aman? Aman baret, proteksinya juga aman. Kira-kira bisa tahan berapa lama? Kalau untuk coating itu kan sebenarnya permanen. Coatingnya permanen. Cuman kan ketebalannya akan semakin berkurang kalau sering dilap. Sering dilap. GCN ya. GCN kan ngurangi ketebalannya dia. Berarti bukan karena dicuci terus? Enggak, apalagi touchless wash sudah pasti lebih awet lagi. Oh, touchless wash. Ya. Lebih menjaga coatingnya nggak gampang hilang. Lebih istilahnya properties dari coatingnya itu tetap ada terus. Oh, Tom, ini bagian apa aja yang paling susah di mobil ini, Lamborghini ini? Paling susah ya, paling susah sih pas paint correction. Susahnya soalnya dia bodinya kan patah-patah. Lancip-lancip ya, natnya patah-patah, jadi pelan-pelan, jangan sampai terlalu dalam ngigisnya, tapi baretnya sudah hilang. Toolsnya juga harus disiapkan bener-bener untuk spot-spot kecil-kecil gitu. Nggak boleh asal hajar lah. Kalau tak lihat sih memang yang sebelumnya ini kan asal hajar, jadi banyak sekali tempat-tempat yang kayak sedikit rusak gitu. Oh, di bagian ya, di bagian sudutnya ya. Ya, sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya. Di bagian body atau mana yang paling susah body, untuk pengerjaannya? Ya paint correction ya. Sama bagian mesin. Soalnya mesin ini kan spider kan. Jadi ada tempatnya untuk kanvasnya itu nutupi pas di atas mesinnya. Jadi mesinnya ya V10 juga penuh. Ketambahan tempat kanvasnya itu jadi susah dijangkau. Ya, tantangannya di situ sih. Sama yang bagian bodi belakang ya? Ya, betul. Posisi mesin polesnya susah. Cleaningnya pun juga susah karena tempatnya sempit-sempit, harus pakai steamer. Banyak lubang kecil-kecil ya? Betul, banyak panel kecil-kecil, lubang kecil-kecil, entah grill, entah apa. Untuk mobil ini kan tahun 2013, kondisi bodinya gimana? Kalau cat sih utuh lah pasti ya mobil kayak gini ya. Cuman kan untuk refinishingnya lah atau detailingnya itu masih kurang. Jadi untuk memaksimalkan looknya itu masih belum sempurna yang kemarin gitu. Karena kalau dibilang detailing kan namanya sih detailing kan harus detail kan. Kalau menurut saya sih sudah pernah di clear atau repaint mungkin di beberapa sudut itu ada meninggal jejaknya lah, itu. Itu bisa di paint correction benar-benar mulus atau tetap kelihatan? Kalau untuk bagian-bagian permukaan cat itu sebenarnya mau di clear, mau di recoat atau di pernis ulang nggak masalah, asal yang refinishingnya, asal yang detailernya itu bisa memaksimalkan itu kan. Cuman mungkin yang ada jejaknya nanti mungkin saja di bagian-bagian sempit yang orang tuh nggak bisa jangkau di situ. Ujung-ujung dia ada nggak bisa dikoreksi seperti itu. Cuman kalau untuk ukuran kita bandingin sama bikinan manufaktur, bikinan pabrik memang beda. Cuman kalau untuk ukuran repaint itu udah bagus banget. Pengalaman ini udah berapa tahun? 2015-14. Berarti 6 tahun. Ini tahun ke-7 ya? Tahun ke-7. Dulu belajar sendiri apa? Ada sih, pernah ikut ada kursus di Bogor. Tempatnya Om Aming namanya. Kalau buka sendiri dulu udah pakai nama ini atau? Enggak sih, berapa kali ganti nama. Beberapa kali ganti nama. Ya, terus terang kan kayak istilahnya apa ya, side job gitulah. Oke, bukan hobi, pekerjaan utama. Ya, passion, hobi, kita harus pengen terus ngelakuin. Makanya. Selama 7 tahun ini mobil apa yang berkesan untuk digarap? Kalau saya sih yang berkesan tuh ada Alphard, bekas taksi tuh. Bekas taksi. Ex-taksi. Itu punya aku ya. Gimana itu kondisinya? Waduh, kondisinya luar biasa lah. Jangan dibilang cat, semuanya kerak, kaca aja baret. Jangan kan cat, kacanya aja baret. Itu padahal datang ke sini tuh sudah posisi repaint. Nah, wah repaintnya itu macam-macam lah itu. Ada panel yang solid hitam, ada panel yang hitam metalik. Jadi wah campur-campur lah. Itu tantangannya emang di situ sih untuk paint correctionnya. Terus bekas itu dulu stiker itu akhirnya bekas stiker taksi ya kita ada treatment khusus lah untuk kaca. Hasil akhirnya udah ya lumayan lah mendingan. Ya, manusiawi lah sekarang udah seger lah. Kalau bilang perfect emang nggak bakal bisa ya, kecuali susah ya.
repaintnya harus kerok total. Ya, betul. Mungkin terus ada saran atau untuk mobil-mobil yang keluaran-keluaran baru inilah? Kalau yang baru pertama, kalau cat baru ini kan cenderung dia medium solid, lembek lah, istilahnya lembut, gitu kan. Harus ada proteksinya di coating kalau memang agak males untuk perawatannya. Kalau mau rajin, suka bersih-bersih ya di QD atau di spray sealant terus tiap nyuci supaya terjaga. Terutama warna-warna solid yang single stage paint tanpa clear coat. Warna-warna Innova putih, mobil warna putih, warna solid gitulah, warna merah solid tuh rata-rata nggak pakai clear coat. Dia kalau kena panas, kena hujan tuh dia cenderung gampang busem. Kalau mobil setengah pakai, saran saya sih pinter-pinter milih kalau mau repaint, pinter-pinter milih tukang catnya, supaya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Minimal bisa di detailing lah. Ada cat yang nggak bisa di-detailing? Ada cat yang dia mungkin perpaduan catnya itu bikin dia nggak kering. Lama 3 tahun nggak kering, 5 tahun nggak kering juga ada. Nggak kering tuh bisa dipoles atau? Bisa, cuman dia lebih gampang baret. Istilahnya kita lap, pakai lap baru aja baret dia. Pakai lap baru aja baret. Ngeri juga ya. Terus kalau untuk mobil-mobil yang lama itu kalau udah di atas 20 tahun lebih baik di cat ulang atau masih bisa diselamatkan dengan? Kalau original paint kondisinya masih oke sih, saran saya sih tetap original ya. Masih bisa dipoles atau? Masih bisa, banyak yang masuk ke sini dia minta untuk mempertahankan originalnya, patina lah bahasanya. Kinclong, cuman banyak cat botak ada. Asal detailnya masih original. Ya. Kalau untuk mobil yang sudah di stiker tuh bisa di sealant atau bisa di coating? Setelah di stiker bisa sih, kalau di sealant tetap bisa sih. Ada beberapa stiker juga bisa dikoreksi juga baretnya. Berarti bisa dibikin mulus lagi stiker pun ya. Terus kalau untuk cat sekarang banyak yang warna matte atau yang kayak Raptor apa sih? Ya, yang warna Raptor tuh ya. Kalau yang keras yang nggak bisa baret itu ya. Itu kalau itu sih nggak bisa didetailin sih harusnya. Nggak bisa. Kalau matte masih bisa. Kalau matte itu apalagi mobil motor baru matte harus di coating sih. Karena kalau sudah baret nggak bisa dikoreksi. Coatingnya sama dengan yang mobil biasa sama. Oke, berarti bagi teman-teman semua yang mobilnya merasa jelek, bukan tabrakan ya, hancur catnya, maksudnya jelek, butuh untuk dilus-lus perawatan gitu, bisa ke medical check up di Om Billy. Betul. Instagramnya 68 Auto Detailing. 68 Auto Detailing. Untuk nomor HP yang untuk janjian lah. Ya, ada sih nanti di 081125387880. Nanti ditaruh di kolom deskripsi atau di semua ya, di bawah, di atas bisa. Tunggu episode selanjutnya.